Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai virus ya. Di minggu keberapa? Materi virus itu harusnya minggu keempat ya. Tiga ya. Sudah dibelajarkan di rumah? Sudah dipelajari sebagian? Sudah siap kuis? Siap ya. Baik, kita mulai. Pernah dengar sebelumnya virus itu apa? Pernah dengar? Iya, masa? Ya, apalagi 2020 sangat booming ya. Nah, ini kita di sini harus tahu dulu sejarah penemuan virus. Yang pertama itu pada abad ke-19, di sini semua agen yang menyebabkan penyakit disebut virus. Dalam bahasa Latinnya itu disebut racun. Nah, pada tahun 1982 di sini Dmitri Ivanovsky mempelajari penyakit mosaik pada tembakau. Tahu tembakau? Ya, dibuat apa tembakau? Tukang rokok. Diam. Nah, ini sejarah penemuan virus juga. Antara tahun 1898 sampai 1900, Martinus Beijering melakukan riset lebih mendalam terhadap penyakit mosaik pada tembakau. Diambil kesimpulan bahwa penyakit ini disebabkan oleh agen infeksius selain bakteri dan racun. Itu di situ berarti selain bakteri dan racun itu ada penyebab lainnya, yaitu virus. Pada tahun yang sama, Frederick Loeffler dan Paul Gross juga menemukan bahwa penyakit kuku dan mulut pada binatang ternak disebabkan oleh virus ya. Itu hewan apa kira-kira? Mulut apa? Hmm? Ya. Virus itu merupakan makhluk hidup atau tidak ya? Nah, kita lihat di sini pada tahun 1935 virus pada mosaik tembakau atau mosaik tobacco virus dapat dikristalisasi. Nah, di sini kemudian diketahui bahwa virus hanya terdiri dari protein dan asam nukleat. Hal ini mengasumsikan bahwa virus itu merupakan agen infeksius yang tidak hidup. Jadi virus memang tidak hidup kalau misalkan inang atau yang ditempatinya tidak hidup ya. Jadi kalau misalkan hidup di udara seperti ini ya seperti debu aja, partikel aja ya. Tidak hidup ya. Nah, di sini ini percobaan oleh Mayer tahun 1883 di sini diambil dari tanaman tembakau di sini ya. Kemudian ini daunnya dihaluskan, diekstrak. Nah, diambil ininya apa namanya? Ekstraknya. Kemudian disemprotkan pada tembakau sehat. Nah, ini jadi sakit akhirnya. Karena ada si virusnya tadi ya. Di sini muncul bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar seperti mosaik. Jadi kesimpulannya penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mikroskop. Kemudian percobaan Dmitri Ivanovsky. Nah, itu di sini ada daun tembakau yang berpenyakit dihaluskan sama seperti tadi. Nah, ketika si ekstraknya itu diberikan kepada tanaman tembakau yang sehat, nah jadi sakit juga ya. Nah, di sini melakukan penyaringan ekstrak tembakau, penyakit bakterinya tidak lolos, kesimpulannya penyakit yang disebabkan oleh organisme yang berukuran kecil, jadi dari bakteri ternyata ya. Bukan dari bakteri, malah dari virusnya ya. Kemudian Martinus W. Beijering, orang Belanda, 6 tahun kemudian dia melakukan penyaringan yang dilakukan Ivanovsky yang sudah tepat. Kesimpulannya agen penginfeksius sebagai virus lolos saring atau filtrable virus. Virus tidak dapat diamati oleh mikroskop cahaya. Jadi beda dengan bakteri yang kayak kemarin ya sama bumi gitu ya. Perkembangan ilmu tentang virus atau disebut virologi yang merupakan bentuk kehidupan aseluler atau tidak dapat berkembang biak tanpa menginfeksi organisme lain yang masih hidup. Jadi virus itu memang harus hidup di inang yang hidup ya. Jadi kalau misalkan tinggalnya di benda-benda mati ya dia nggak bisa dikatakan dia makhluk hidup ya, dia katakan apalagi bisa berkembang biak. Jadi harus yang ditempatinya inang yang hidup. Ivanovsky dan Beijering itu penemu virus. Stanley itu yang mengkristalkan virusnya itu sendiri. Ukuran virus, nah bisa dilihat ukurannya ada 20 sampai 300 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 saking kecilnya ya. Virus paling kecil atau poliovirus panjangnya 25 nanometer.
Virus paling besar atau TMP panjangnya 300 nanometer jika dilihat dari mikroskop elektron. Ini ciri dan bentuk ukuran virusnya. Ini bisa dilihat ada kapsaid atau RNA-nya, ukurannya 18 kali 250 mikrometer. Kemudian di dalam kapsaidnya itu mengandung glikoprotein, kapsomer, DNA, dengan ukurannya ada, bisa dilihat ya. Nah ini ada gambar yang pertama itu, yang A itu tobacco mosaic virus, ukurannya 20 nanometer, adenovirus 50 nanometer, kemudian influenza virus 50 nanometer, dan bakteriopegnya itu bakteriopeg pada T4 50 nanometer. Ini struktur tubuh virus. Nah, virus kayak gitu ya, kayak robot ya. Ada lehernya, ada kapsaid paling atas, leher, selubung, serabut ekor, papan dasar. Nah, itu yang kalau kalau nempel itu, nah itu si itunya itu jauhnya itu yang nusuknya dulu tuh. Nanti baru si kapsaid DNA-nya itu dipindahin ke yang sel inangnya ya. Dan bisa mereplikasi nanti. Jadi yang ditempatinya jadi bisa seperti yang si kapsaidnya itu jadi diperbanyak ya. Yang pertama itu virion. Virion itu adalah partikel virus yang terbungkus oleh protein. Kemudian ada kepala virus yang berisi DNA atau RNA yang diselubungi kapsid. Kemudian kapsid itu selubung berupa molekul protein yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut kapsomer dan pemberi bentuk tubuh virus. Kemudian ada ekor virus, alat penancap ke tubuh organisme atau inang. Ini ciri-ciri struktur dan fungsinya, ada nukleokapsid. Ya, bisa dilihat. Sudah dilihat belum nih PPT-nya? Sudah dipelajari? Ya. Ini ada nukleokapsid telanjang, contoh TMP atau adenovirus. Kemudian nukleokapsid berselubung yang diselubungi membran. Virus atau amplop tersusun dari lipoprotein, lemak protein yang membantu virus memasuki sel, contoh virus influenza dan virus herpes. Oh iya, belum diperiksa ya ininya, udah ngerjain kan semuanya. Kalau yang belum silakan di luar dulu. Udah? Ya, berarti nanti ya sebelum sebelum kuisis ya diperiksa. Ciri-ciri virus di sini yang pertama aseluler. Yang pertama seluler, kemudian bentuk peralihan antara benda mati dan hidup, dapat dikristalkan, bersifat parasit. Ukurannya 20 sampai 300 nanometer. Materi genetik terdiri dari DNA atau RNA saja. Virus di sini bentuknya bulat, yang bulat itu virus influenza atau influenza virus, virus penyebab AIDS atau kuman imunodefisiensi virus, kemudian yang bentuknya oval itu virus rabies atau rabies virus. Yang bentuknya batang itu virus mosaik tembakau atau tobacco mosaik virus. Ada yang bentuknya polihidris yaitu adenovirus penyebab penyakit demam. Ya, ada yang huruf T seperti huruf T virus yang menyerang bakteri atau bakteriophage atau phage. Nah, itu bisa dilihat yang bulat, yang batang, yang seperti huruf T ya bisa diamati. Yang polihidris ya. Kita lanjut perbedaan virus dengan sel hidup. Yang pertama sel hidup. Memiliki dua tipe asam nukleat sekaligus, dapat memproduksi semua bagian selnya, memiliki sistem metabolisme, sedangkan untuk virus itu hanya memiliki satu tipe sel asam nukleat. Tidak dapat mereproduksi semua bagian selnya, hidup hanya mereproduksi materi genetik dan selubung proteinnya, tidak memiliki sistem metabolisme, oleh karena itu virus tidak dapat tumbuh dan bereproduksi tanpa adanya sel inang. Jadi kalau tidak ada yang ditempati, dia tidak bisa berkembang ya. Taksonomi virus itu pengelompokan virus itu sedikit berbeda dengan organisme lain karena tidak banyak data mengenai asal-muasal virus dan evolusinya. Taksonomi virus ini disusun oleh ICTP atau International Committee on Taxonomy of Viruses. Nah, sistem ICTP ini itu tidak sama dengan Linnaeus ya, 3 takson, famili, genus, spesies, ada familinya. Kemudian ada genusnya, familinya itu Piridae. Genusnya virus, spesiesnya itu menggunakan bahasa Inggris diakhiri dengan virus. Contoh klasifikasi berdasarkan ICTP. Contoh kalau misalkan familinya Retropiridae ya. Genusnya lentivirus, spesiesnya human immunodeficiency virus atau virus HIV. Jadi belakangnya semuanya virus-virus, beda dengan bakteri ya. Nggak ada belakangnya bakteri nggak ya. Kalau bakteri kemarin nggak ada ya. Untuk penamaannya. Nah, ini di sini pengelompokan virus berdasarkan Baltimore. Diperkenalkan oleh David Baltimore pada tahun 1971. Virus ini dikelompokkan berdasarkan tipe asam nukleatnya. Ada yang berupa DNA atau RNA,
Ada yang untai tunggal atau single stranded atau SS, atau untai ganda double stranded atau DS. Untai positif atau untai negatif ya, berdasarkan untainya. Nah, ini di sini pengelompokan virus berdasarkan Baltimore. Kalau Baltimore itu kan tadi berdasarkan DNA. Yang misalkan grup 1, virus DNA untai ganda, DS DNA virus. Grup 2, virus DNA untai tunggal, SS DNA virus. Grup 3, virus RNA untai ganda, DS RNA virus. Grup 4 sama 5, virus RNA untai tunggal, SS RNA virus. Grup 4, SS RNA virus positif sense. Grup 5, SS RNA virus negatif sense. Grup 6, virus RNA untai tunggal yang bereplikasi dengan intermedier DNA. Sedangkan grup 7 itu virus DNA untai ganda yang bereplikasi dengan intermedier RNA tunggal. Usah hafal apa. Virus ini DNA. DNA-nya papillomavirus. Penyakitnya menyebabkan papiloma. Kutil, tahu kutil? Nah, kutil itu ada yang misalkan ini benjolan di sini ya. Ada yang kutilnya di daerah ini, misalkan daerah bibir, ada yang di daerah kelamin ya. Papavirus, adenovirus itu penyakit saluran pernapasan, biasanya menyerang di saluran pernapasan di mana? Paru-paru ya, ISPA ya penyakitnya jadi nanti. Herpes virus itu herpes simplex atau varicella zoster atau cacar air, tahu? Kalau Sundanya itu kira rawit, tahu kira rawit? Nah, itu Ibu nanti pemberian obatnya apa? Misalkan kalau herpes virus biasanya diberikan acyclovir dengan dosis 3 kali yang 800 miligram itu 2 tablet sekali minum. 3 kali ya. Kemudian ada pox virus, itu penyebab cacar, smallpox atau pasinia cacar sapi. Kemudian kalau misalnya untuk di lukanya juga ada silopir yang salpnya ya, sediaan salpnya. Jadi obat minum sama obat apa namanya olesnya. Dan biasanya kalau misalkan sembuh ya, itu 3 bulan sakitnya. Jadi habis kena kira rawit biasanya pasiennya itu akan merasakan 3 bulan kesakitan si sarafnya itu. Ada yang pernah terkena kira rawit? Lumayan sakit kan? Tapi iya. Ya, panas kalau misalkan masih ada cacarnya, kalau cacarnya udah sembuh, udah hilang cacar airnya, tapi sakitnya masih berbekas kan? Selama sebulan sampai 3 bulan itu masih kerasa sakitnya itu, bekasnya itu. Lama memang penyembuhannya ya. Poxvirus itu cacar, kemudian pasiennya cacar sapi, parvovirus itu penyebab saluran penyakit pada saluran pernapasan, kemudian yang virus RNA itu reovirus, saluran pernapasan, gastroenteritis, kemudian picomavirus itu penyebab poliovirus, rhinovirus atau pilek biasa atau virus enterik, virus usus, togavirus, virus rubella, rhabdovirus penyebab rabies, rabies dari mana? Ya, dari anjing, dari monyet, ya dari binatang itu di penularannya. Paramyxovirus itu campak atau gondok. Orthomicrovirus, virus influenza, retrovirus, virus leukemia atau HIV. Jadi untuk penyakit virus kayak flu itu sebenarnya nggak perlu antibiotik ya. Jadi nggak perlu diobati, itu yang menyerang, yang menyembuhkannya itu dengan imun dari tubuh kita. Kita banyak istirahat, makan makanan buah dan sayurnya cukup aja nanti. Maksudnya apa namanya sembuh sendiri gitu ya. Kalau untuk misalkan terkena flu ya. Tapi ya memang diobati kalau ada demamnya ya diobati demamnya, berarti minum obat untuk demamnya ya boleh paracetamol, boleh ibuprofen ya. Kalau misalkan ada melernya ya diatasi itu kan karena alerginya. Diberikan obat alergi ya, boleh menggunakan cetirizine atau CTM ya, seperti itu. Ini berdasarkan inang yang diinfeksi. Yang pertama neurotrophic virus itu polimetis dan rabies. Untuk dermatopik virus, neuro itu berarti yang di ininya saraf ya. Kalau derma itu kulit, biasanya virus cacar, herpes zoster. Jadi istilah kira rawit itu herpes zoster ya. Trahoma penyakit mulut dan kuku. Kemudian hepatotropik itu menyerang hati. Itu pada hepatitis, hati-hati ya bagi yang penderita hepatitis, jangan deket-deket itu menular ya. Tahu hepatitis yang misalnya jadi menguning ya, terus perutnya biasanya jadi kembung ya. Kemudian respiratory virus itu menyerang sistem pernapasan itu dengan gejalanya influenza ya.
Ada ortomikrovirus, ada SARS. SARS dulu itu sebelum corona itu SARS dulu ya. Coronavirus itu yang booming 2019. Kemudian flu burung itu sebelum coronavirus itu tahun 2006 apa 2007 ya. Tapi nggak se-booming corona sih. Kemudian yang menyerang sel darah putih itu adalah HIV atau menyerang CD4 ya, biasanya itu indikasinya itu dengan penurunan angka CD4-nya ya. Kemudian organotropik, virus yang menyerang usus, viscerotropik virus. Nah, ini bisa dilihat di bagiannya. Virus infeksi itu virus misalnya yang menyerang encephalitis, meningitis apa ya. Kemudian yang menyerang mata juga ada herpes simplex virus, adenovirus, dan cytomegalovirus. Kemudian ini bisa dilihat yang paring, hepatitis di hati, skin itu di kulit ya, seksual itu di alat seksual. Ada herpes simplex tipe 2, ada human papillomavirus atau HPV, ada HIV ya. Yang menyerang pankreas itu Coxsackie B virus. Yang menyerang gastroenteritis atau alat pencernaan itu adenovirus, rotavirus, norovirus ya, banyak ya, bisa dilihat. Cara hidup virus bagaimana? Di sini virus tidak dapat hidup di alam secara bebas, melainkan harus berada di dalam sel makhluk hidup yang lain. Dan virus itu harus dibiarkan di dalam jaringan makhluk hidup, bisa di laboratorium. Makanya kemarin yang corona itu nggak semerta-merta itu penularannya dari kelelawar dari manusia, itu enggak sebenarnya. Ya, itu bisa dikembangbiakan di laboratorium, tapi walau alam siapa yang mengembangbiakan dan siapa yang menyebarkannya ya. Kemudian virus dapat dibiarkan di dalam embrio telur ayam. Untuk reproduksinya di sini absorpsi, penetrasi dengan daur litik ya, eklipase atau sintesis. Kalau siklus litik itu merupakan siklus reproduksi yang berakhir pada kematian inangnya. Jadi inangnya sampai mati ya. Perakitan lisis sampai lisis mengalami lisis atau pecah ya. Ini disingkat adinsipelit, absorpsi, injeksi, sintesis, perakitan litik ya. Kalau daur litik itu adinsipelit katanya. Nah, kalau untuk daur lisogenik di sini diabsorpsi, dipenetrasi, kemudian penggabungan materi genetik di pembelahan, sintesis, perakitan, dan lisis. Pada siklus lisogenik, virus bereproduksi tanpa menghancurkan sel inang. Sel inangnya tetap tidak dirusak ya. Nah, ini disebut reproduksi virus atau lisogenik lytic cycle. Nah, ini perbedaan antara daur litik dan lisogenik bisa dilihat. Nah, itu inangnya yang mengalami lisis itu rusak ya, berarti tuh. Ini ada fase absorpsi, absorpsi itu dia menempel dulu, kemudian penetrasi, penetrasi itu disuntikanlah DNA-nya ke sel yang dia tempati, kemudian fase penggabungan, kemudian dia mengalami fase pembelahan, kemudian eklipase, dan fase lisis atau pecah. Nah, ini bisa dibaca ya sama penjelasan tadi. Untuk replikasi virusnya itu tahap replikasinya yang pertama attachment. Kalau tadi bisa juga sama dengan istilah absorpsi ya. Kemudian penetrasi, kemudian biosintesis, kemudian maturasi, kemudian pelepasannya. Beda litik dan lisogenik. Litik waktunya relatif lama, kalau lisogenik itu singkat. Terus berproduksinya bebas tanpa terikat kromosom, kalau lisogenik terikat. Sel inangnya mati, kalau untuk litik, kalau lisogenik sel inangnya hidup. Kemudian bersifat virulen, kalau litik itu mematikan, kalau lisogenik tidak mematikan atau avirulen. Jadi dia hanya menempati saja ya. Kemudian tidak dapat berubah ke siklus lisogenik, dapat berubah ke siklus litik. Peran merugikannya apa di sini? Virus penyebab pada tumbuhan, tobacco mosaic virus atau TMV penyebab mosaik tembakau, pertumbuhan terhambat pada ada daunnya berbercak-bercak. Virus tunguro yaitu tanamannya nanti kerdil pada tanaman padi warna tahu warna yang hitam-hitam ya. Kemudian pada jeruk itu citrus leprosis virus atau CLV. Jeruk menyerang pembuluh tapis jeruknya. Peran yang merugikannya, terus penyebab penyakit pada hewan, NCDP, tetelo ayam, kemudian FMDP, kuku mulut hewan ternak sapi, itu bisa melepuh dan berlendir. Apian influenza virus atau H5N1 menyebar ke babi, kucing, anjing ya.
Itu flu burung biasanya dulu. Rabies virus pada anjing, monyet, kucing, kelelawar. Pada manusia juga bisa kena. Peran merugikannya nama virus. Penyakit influenza menyerang saluran pernapasan atas atau kulit atau tulang, gejala demam, pilek, pusing, pegal-pegal, batuk, dan penularannya lewat udara. Nah ini bagus untuk dijadiin project nih. Hati-hati misalkan kalau ke tempat umum atau apa, ini gunakan ini untuk mengedukasinya bisa bisa ini ya. Dengan hati-hati dengan virus influenza virus, nama virusnya influenza virus yang bisa menyebabkan penyakit flu. Penularannya lewat udara kan. Ini peran merugikan ini HIV. HIV ini Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Jadi bukan HIV itu bukan penyakit, tapi virusnya. Kalau penyakitnya namanya AIDS atau singkatan Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ada kalian udah sarjana kesmas nanti penyakit HIV, jangan, itu virus HIV, penyakitnya AIDS, dia jangan salah lagi nyebut ya. Ini menyerang sel darah putih atau limfosit T atau sistem kekebalan tubuh tadi yang CD4, penurunan CD4 ya di dalam tubuh. Kalau dilihat di apa namanya di lab bisa dilihat itu penurunan CD4-nya bagaimana. Kemudian gejalanya gabungan beberapa jenis penyakit menurunnya kekebalan tubuh. Penularannya melalui hubungan kelamin, transfusi darah, penggunaan bersama jarum, terkontaminasi melalui injeksi obat. Misalnya kalau biasanya itu yang tato sih, kalau yang ke dokter itu biasanya kan jarum itu spet itu atau sput itu sput 3 cc untuk nyuntik itu kan sekali pakai langsung buang. Nah kalau misalkan tukang tato mah kan nggak diganti-ganti. Nah biasanya itu yang tato gitu ya. Dalam perawatan kesehatan ibu dan bayinya. Jadi kalau ada ibunya yang terkena AIDS, pasti bayinya juga kalau selama kehamilan ini bisa terkena juga ya. Kelahiran dan masa menyusui. Peran merugikan di sini ada lagi virus hepatitis B menyerang sel hati. Jalannya di sini perut membesar dan tubuhnya menguning ya. Hati-hati ini juga menular ya. Penularannya ini dari makanan, bisa dari buah-buahan, tidak dicuci bisa ya. Kayak kalian biasakan kalau berbagi itu eh, ya lihat dulu harus bersih dulu minimal lap dulu lah pakai tisu basah gitu ya. Atau maaf ya kalian pakai ini. Banyak kan air itu dulu jangan sampai ini ya. Tapi kalau itu ini sih kiranya kecil gitu. Ini ada yang namanya virus Ebola virus dulu ini mematikan juga ya. Ini kasusnya seperti yang kemarin corona malah melebihi hampir seberapa ya penduduk bumi yang meninggalnya malah 1/3 atau berapa gitu ya. Penyakit Ebola virus menyerang sel pertahanan tubuh, gejalanya muntah, diare, tidak enak badan, kepala nyeri otot, perut. Ya Ebola ini dulu rame ya. Ya. Kemudian ini pox virus cacar nih, ada yang cacar sampai begini ya. Kemudian polio. Polio yang kakinya mengecil itu ya. Nah, ini penularan virusnya masuk. Tapi sekarang kan udah ada vaksin polio ya, jadi ini jarang-jarang ya sekarang yang menderita polio itu. Nah, ini mumps atau gondongan. Mumps virus. Ini yang diserangnya itu sel kelenjar ludah. Gejalanya itu bengkak di bagian di belakang telinga. Penularannya itu melalui udara juga, melalui percikan ludah atau kontak langsung dengan orang. Itu yang kalau ada yang gondongan biasanya nyebar satu 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 itu karena melalui udara. Hati ya yang gondongnya. Kalau zaman dulu itu biasanya pakai nasi panas ya ditempel. Nasi panas terus dikasihin sama anjing sih nasinya. Kalau dulu mitosnya. Tapi memang ya sembuh, tapi nggak tahu itu mah mistik atau apa gitu ya. Zaman dulu sebelum ada obatnya. Nah ini herpes simplex virus biasanya seperti ini ya. Herpes. Nah tapi hati-hati juga nih. Mirip-mirip yang terkena AIDS juga udah apa namanya kalau ada yang luka-luka di ini hati-hati ya kalian misalkan nyari-nyari pasangan gitu. Ini kok udah ada luka-lukanya kayak gitu di bibirnya hati-hati dia apa namanya nanti ibulah cerita kalau udah nggak direk. Lanjut virus human papilloma virus ini yang menyerang bisa di alat kelamin juga ini kalau yang menyerangnya di sini kulit seperti ini ya. Terus ini
peran menguntungkan ya, meskipun si virus itu merugikan ya ada yang menguntungkan. Nah, ini bisa dibuat vaksin juga ya, bibit penyakit yang dilemahkan. Kemudian dibuat interferon ya. Jadi nggak semata-mata Allah ciptakan virus itu merugikan, ada menguntungkannya. Bisa untuk melemahkan bakteri patogen sebagai bahan peneliti rekayasa genetik, kemudian mengendalikan populasi E. coli. Nah, ini virus menyerang organisme tertentu atau sel tertentu, virus yang menginfeksi sel hidup agar dapat berkembang biak. Namun virus menyerang organisme tertentu, contohnya bakteriophage. Kemudian virus menginfeksi sel tertentu, contohnya HIV menginfeksi sel limfosit CD4+. Virus rabies hanya menginfeksi sel pada sistem saraf dan otak. Dan ada di sini pembatasan infeksi virus ini disebut dengan tropisme jaringan sel dan inang. Nah, ini ada selular tropisme, ada disotropisme, ada host tropisme. Nah, bisa dilihat makrofag, kemudian yang diserangnya itu neuron, kemudian ada yang diserangnya itu jaringan paru dan otak, ada binatang dan manusia ya. Virus RNA atau positive sense merupakan virus yang molekul RNA-nya merupakan mRNA yang digunakan langsung untuk proses translasi. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang negatif itu arah untai 3 aksen sama 5 aksen. Ini mereplikasi virus negatif sen ini harus menjadi mRNA terlebih dahulu dengan RNA polimerase. Ini replikasinya bisa diamati ya di gambarnya. Kemudian ada retropiride merupakan kelompok virus RNA grup 6. Ini replikasi retropiride, replikasi virus tadi udah ya. Attachment, penetrasi, biosintesis, maturasi, dan pelepasan. Sama aja. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya. Nah, ini cara attachment-nya. Ini cara si nempel virusnya dulu. Terus disuntikan, terus membelah banyak ya. Kemudian ini yang virus terselubungnya. Ini kalau yang virus telanjang, dia cara mereplikasinya seperti itu. Ini replikasi virus RNA positif dan negatif sense. Ini perbedaannya. Bisa dilihat ya. Udah. Mungkin untuk materi virus cukup dicukupkan. Ada pertanyaan? Sebentar, Ibu ini dulu rekamannya.